menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, Isra Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam hari dari kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian menuju langit ketujuh hingga Sidratil Muntaha, tidak terlepas dari Burak. Apa itu Burak dan bagaimana wujudnya? Burak merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril saat melakukan perjalanan Isra Miraj. Jika dilihat dalam hadis yang diterangkan, Burak merupakan hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam sekali melangkah. Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW berkata, "Aku diberi burka, dia hewan tunggangan yang berwarna putih lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bigal yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Burak berasal dari kata barku yang berarti kilat. Seperti namanya, Burak memiliki kecepatan layaknya kilat dalam sekali melangkah. Selain itu, Burak merupakan kendaraan yang berasal dari surga yang digunakan sebagai alat transportasi yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Masjidil Aqsa hingga Sidratil Muntaha. Burak sebagai kendaraan yang secepat kilat ini yang memungkinkan Rasulullah menempuh perjalanan jauh hingga ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah, yang kemudian kembali ke bumi. Perjalanan yang dilakukan hanya ditempuh dalam 1 malam. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta dan gajah untuk dibawa ke tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Nabi Hanzalah pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Hasilnya seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia. Dabatul At adalah sebuah frasa yang berarti binatang atau hewan buas monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah, dekat Gunung Safa, setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Art ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi wasallam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rincin, kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi,
telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa Dabat al-Ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu yang pendek. Memiliki tubuh yang sangat besar, dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari. Dan Dabatul Ard bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Ia memiliki misi dan tujuan ketika ia muncul, di antaranya adalah akan berbicara kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ia akan membuat tanda di wajah orang mukmin menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Dikatakan ia tidak menakutkan manusia dan ia akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia menghadap timur dan memekik, kemudian menghadap ke barat dan memekik. Suaranya melampaui segala penjuru yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Dalam keadaan yang sama orang mukmin sudah mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabatul Ard, binatang Allah, dan mereka tetap di tempat mereka dan tidak mengalami ketakutan apapun. Dabatul Ard akan keluar selepas Ya'juj dan Ma'juj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dabatul Ard akan keluar selepas terbitnya matahari seperti biasa, yaitu pada waktu duha setelah matahari itu terbit sebelah barat. Dabatul Ard akan keluar jika bumi pulih setelah bencana Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ikan Nun juga berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kala itu Nabi Sulaiman alaihi wasallam merasa bahwa dirinya sudah bisa mendapatkan apapun yang manusia inginkan. Beliau memiliki segala kenikmatan dunia, mulai dari kesuksesan, kekayaan hingga kemampuannya yang dapat berbicara dengan hewan maupun angin. Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan makhluk hidup setahun. Nabi Sulaiman alaihi wasallam berniat untuk membagikan rejeki yang didapatkan. Beliau bermaksud untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluk hidup selama 1 tahun sebagai bentuk rasa bangga dan syukur atas segala yang dimiliki. Kemudian Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah untuk mewujudkan rencananya tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Nabi Sulaiman alaihi wasallam tak akan mampu melaksanakannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi wasallam mengajukan permohonan lagi untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluk hidup selama 1 hari saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Nabi Sulaiman alaihi wasallam memberikan perintah kepada manusia, jin dan seluruh pasukannya untuk mencatat daftar makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selama 40 hari persiapan memasak pun dilakukan. Nabi Sulaiman alaihi wasallam juga memerintahkan kepada angin agar hari itu tak bergerak sehingga makanan yang sudah dipersiapkan tidak berantakan. Makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari dikumpulkan pada sebuah ladang. Disitulah nanti seluruh makhluk akan diundang untuk menyantap makanan yang dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil ikan paus untuk datang menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi wassalam tersebut. Dalam sekejap dan sekali lahap, seluruh makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari lenyap dimakan oleh paus tersebut. Akan tetapi ikan paus masih berkata bahwa ia masih lapar dan meminta Nabi Sulaiman alaihi wassalam untuk mempersiapkan makanan lagi sampai ia kenyang. Melihat seluruh makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari habis dalam sekejap oleh paus, Nabi Sulaiman pun seketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi wassalam menyadari bahwa tiada kekuatan apapun yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mampu menjamin hidup dan rezeki seluruh umat dan makhluknya. Kisah ini berawal dari perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi wassalam yang ingin berusaha mengajak rakyat Ninawa, Mosul, Irak untuk kembali ke jalan Allah dan meninggalkan kegiatan musyriknya yaitu menyembah berhala. Perjuangan Nabi Yunus alaihi wassalam berjalan selama puluhan tahun akan tetap tak juga membuahkan hasil. Dengan penuh amarah Nabi Yunus alaihi wassalam berniat meninggalkan negeri tersebut. Akan tetap sepeninggal beliau, ternyata rakyat Ninawa justru bertaubat. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihi wassalam menaiki sebuah kapal untuk meninggalkan negeri Ninawa ini. Kapal yang beliau tumpangi ternyata penuh dengan barang muatan dan juga penumpang. Di tengah perjalanan kapal pun diterjang badai. Mau tak mau ada muatan yang harus dikurangi. Agar adil, sang nahkoda kapal membuat undian untuk mengundi siapakah penumpang yang harus dibuang ke laut. Berkali-kali diundi, nama Nabi Yunus alaihi wassalam selalu keluar. Akhirnya beliau diterjunkan ke tengah laut sampai akhirnya ditelan oleh ikan yang sangat besar. Tanpa terasa Nabi Yunus alaihi wassalam hidup di dalam perut ikan ini selama 40 hari. Tak ada yang tahu persis seperti apakah wujud ikan nun yang telah menelan Nabi Yunus alaihi wassalam. Hanya saja di dalam Al-Quran wujud ikan nun ini digambarkan layaknya ikan paus yang sangat besar. Namun seperti apakah wujud aslinya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui. Banyak cerita yang beredar bahwa ada yang melihat wujud ikan yang dulunya menelan Nabi Yunus alaihi wassalam. Benarkah hal tersebut? Sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan bahwa ikan nun tersebut masih ada sampai sekarang ataukah sudah mati. Hal ini karena kisah Nabi Yunus alaihi wassalam hanya berhenti sampai beliau dimuntahkan oleh ikan paus, sedangkan ikan nun itu sendiri tidak pernah diketahui bagaimana kelanjutannya. Burung ababil merupakan burung yang paling bersejarah dalam agama Islam. Kisahnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Fil tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan melalui segerombolan burung ababil. Burung-burung ini berhasil mengalahkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Burung ababil adalah burung yang dikirim Allah untuk menghancurkan pasukan yang mendekat, dipimpin oleh Ibrahim. Kata ababil memberi tahu kita bahwa burung-burung itu berkelompok atau berkawanan. Nama burung ababil disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Fil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa burung ababil adalah pasukan yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan rombongan pasukan gajah dari Yaman yang berniat menghancurkan Ka'bah. Secara khusus mengisahkan tentang kemunculan burung ababil.
Burung ababil sangat banyak jumlahnya, bahkan digambarkan seperti kepulan asap. Pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dipimpin oleh Abraha. Ia adalah seorang panglima perang dikisahkan amat bengis dan sombong. Abraha iri dengan keramaian Ka'bah dan kota Makkah, yang selalu ramai dikunjungi orang untuk melakukan penyembahan. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dan memindahkan tempat persembahan ke kota Yaman. Gerombolan burung ababil melemparkan batu panas ke arah pasukan gajah, hingga mereka semua digambarkan binasa menyerupai daun-daun yang dimakan ulat. Burung ini dikisahkan memiliki kekuatan besar dan dengan batu panasnya mampu melenyapkan manusia, sebagaimana digambarkan dalam sejarah. Burung ababil memiliki kekuatan untuk membawa batu dari neraka dan dilemparkan ke pasukan gajah. Tiap burung membawa 3 batu untuk dijatuhkan kepada tentara gajah. 1 batu berada di paruhnya dan 2 batu dicengkeram dalam kakinya. Dikatakan bahwa batu tersebut seukuran kacang hums dan kacang adas. Seperti yang tertulis pada surat Al-Fil, burung ababil dijadikan pengingat bagi sifat sombong manusia. Meski diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, bukan berarti bisa seenaknya menyombongkan diri. Kisah pasukan burung ababil yang berhasil menghancurkan pasukan gajah, bukti bahwa tidak ada kerajaan terkuat di bumi, sebab sejatinya yang kuat hanya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengutus segerombolan burung, pasukan terkuat bisa hancur lebur. Dari kisah ini pula, bahwa sekuat apapun manusia tidak pantas untuk menyombongkan diri. Kisah ini juga sebagai pengingat bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada tertandingi. Tak ada gunanya manusia menyombongkan diri di dunia, sebab kelak kita semua akan kembali pada Sang Pencipta. Al-Jassasah disebut dalam salah satu hadis yang mengisahkan pertemuan antara salah seorang sahabat Nabi dengan Dajjal. Sebelum bertemu Dajjal, sahabat Nabi tersebut berhadapan dengan Al-Jassasah terlebih dahulu. Kala itu, Tamim tengah melakukan perjalanan pada suatu pulau. Di tengah perjalanan, Tamim melihat hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai mata-mata bernama Al-Jassasah. Setelahnya, mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan belakang. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jassasah itu?" Bukannya menjawab, makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang umi, apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab,
Nabi tersebut telah keluar dari kota Mekah dan menetap di kota Yasrib, Madinah. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah Nabi itu dimusuhi oleh orang Arab? Dan kemudian dijawab dengan, ya, ia selalu dimusuhi orang Arab. Laki-laki itu terus bertanya, bagaimana upaya Nabi tersebut dalam menghadapi mereka? Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya. Laki-laki yang mengaku dirinya itu Dajjal itu berbicara bahwa sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang, baiklah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu, aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Makkah dan Taibah, Madinah.